Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita masuk ke pelajaran yang ke-11, yaitu pelajaran ke-9, yaitu tafsir surah Al-Kautsar halaman 41. Silakan dibuka. Oke, jika sudah dibuka, silakan simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر, yang artinya Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang benci kamu dialah yang terputus. Oke, dari surah Al-Kautsar ini Bapak yakin pastinya kalian sudah menghafalnya, bahkan mungkin dari artinya pun kalian sudah mengetahuinya. Adapun penjelasan dari tafsir surah Al-Kautsar ini, yang pertama adalah Al-Kautsar sendiri namanya adalah salah satu dari nama sungai atau telaga yang ada di surga. Ya, jadi sekali lagi Al-Kautsar adalah salah satu nama sungai atau telaga yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar. Apa itu wanhar? Wanhar adalah berkorbanlah. Ya, berkorbanlah. Kemudian al-abtar terputus. Artinya terputus. Sekali lagi, al-abtaru adalah artinya terputus. Kemudian coba kita masuk ke kandungan surah Al-Kautsar. Silakan dibuka halaman 42, ya, 42. Surah Al-Kautsar, perhatikan semua. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108. Ya, adalah surah yang ke-108. Ya. Dan surah ini terdiri dari 3 ayat. Ya, surah ini terdiri dari tiga ayat. Ya. Kemudian surah ini juga diturunkan di kota Makkah, atau kita sebut dengan Makkiyah. Kalau surah yang diturunkan di kota Madinah kita sebut dengan Madaniyah. Adapun surah Al-Kautsar ini diturunkan di
kota Mekkah, yaitu Makkiyah. Oke, kita lanjut. Kemudian surah ini juga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai apa? Sebagai tasliyah atau hiburan. Yang ini hiburan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Putranya meninggal. Ya, putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Siapa? Al-Qasim. Ya. Kemudian di saat itu pula ada seorang musyrikin, ya, seorang musyrik, yaitu yang bernama Al-As bin Wail Al-Sahmi, yaitu apa? Ia mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia mengejek, ia menghina, yaitu dengan kata sekarang semuanya telah berakhir. Ya, kata siapa ini? Kata Al-As bin Wail As-Sahmi. Ya, ia menyampaikan, mengejek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sekarang semuanya telah berakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bantahan terhadap ucapan orang itu. Yaitu siapa tadi? Ucapannya Al-As bin Wail As-Sahmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kautsar ini sebagai bantahan kepada ucapan Al-As bin Wail As-Sahmi, ya. Dan surah ini juga sekaligus sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia telah menyiapkan Al-Kautsar. Tadi Al-Kautsar adalah telaga atau sungai yang ada di surga. Ya, sungai terbuat dari apa? Dari madu dan susu. Allah juga memerintahkan untuk salat dan berkorban. Ya, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Melaksanakan salat dan berkorban, yaitu dengan pelaksanaan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dengan salat dan berkorban, insyaallah tidak akan ada amalan pahala yang terputus, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang melakukan salat dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiapkan, dan amalan yang kita lakukan itu atau pahala yang kita arahi itu tidak terputus. Ya, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dari pelajaran tafsir surah Al-Kautsar ini. Penulis Dar Syafi'i menyimpulkan bahwa apabila kita salat dan berkorban, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan Al-Kautsar, telaga sungai di surga nanti. Tentunya surga atau telaga Al-Kautsar ini atau sungai Al-Kautsar ini terbuat dari apa?
dari madu dan susu. Tentunya ini kita belum mendapatkan di dunia. Maka oleh karena itu patuhlah atas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Untuk kita selalu melaksanakan salat, ya, melaksanakan salat dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang bersikap ihsan atau bersikap baik, ya, di pelajaran yang ke-10, ya. Kemudian untuk halaman 43-44 evaluasinya bagian 1 dan 2 silahkan dikerjakan serta dikumpulkan segera, ya. Sekali lagi untuk evaluasi halaman 43 dan 44 silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Mohon untuk tidak menunda-nunda tugasnya agar nanti tidak menumpuk tugas-tugas sehingga membuat kita merepotkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, tugas hari ini silakan dikerjakan hari ini pula dan tidak perlu ditunda-tunda. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.